Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Naufal Mubarak, juga Vira Dwi Damayanti dan Muhammad Ainur Rizky akan menjelaskan mengenai metode Fuzzy untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah kecerdasan buatan. Sebelum menginjak ke programnya, penjelasan akan dijelaskan oleh Vira Dwi Damayanti. Berikut untuk videonya. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Logika Fuzzy merupakan suatu logika yang memiliki nilai kegaburan atau kesamaran Fuzziness antara benar atau salah. Dalam logika klasik, dinyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binary, kosong atau satu, hitam atau putih, ya atau tidak. Sedangkan logika Fuzzy memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1, tingkat keabuan dan juga hitam dan putih, dan dalam bentuk logistik. Konsep tidak pasti seperti sedikit, lumayan, sangat. Logika ini berhubungan dengan himpunan Fuzzy dan teori kemungkinan. Logika Fuzzy ini diperkenalkan oleh Dr. Lotfi Zaideh dari Universitas California, Berkeley pada tahun 1965. Logika Fuzzy dapat digunakan dalam bidang teori kontrol, teori kepuasan, dan beberapa bagian dalam manajemen sains. Selain itu, kelebihan dari logika Fuzzy adalah kemampuan dalam proses penalaran secara bahasa atau logistic reasoning, sehingga dalam perencanaan tidak memerlukan persamaan matematik dari objek yang dikendalikan. Adapun salah satu contoh aplikasi logika Fuzzy dalam kehidupan sehari-hari pada tahun 1990 pertama kali dibuat mesin cuci dengan logika Fuzzy di Jepang, Matsushita Electric Industrial Company. Himpunan Fuzzy didasarkan pada gagasan untuk memperluas jangkauan fungsi karakteristik sedemikian hingga fungsi tersebut akan mencakup bilangan real pada interval 0,1. Yang kedua, sejarah logika Fuzzy. Sejarah logika Fuzzy set pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Lotfi Zadeh 1965 yang berasal dari negara Azerbaijan yang menjadi guru besar di University of California di Berkeley, Amerika Serikat. Dalam papernya yang Manual Mental Fuzzy Set, dalam paper tersebut dipaparkan ide dari Fuzzy Set yang meliputi inclusion, union, intersection, complement, relation, convexity. Lutfi Zadeh mengatakan integrasi logika Fuzzy ke dalam sistem informasi dan rekayasa proses adalah menghasilkan aplikasi seperti sistem kontrol, alat rumah tangga, dan sistem pengambilan keputusan yang lebih fleksibel, mantap, dan canggih dibandingkan dengan sistem kontroversial. Fuzzy merupakan kecerdasan buatan yang pertama kali dipublikasikan oleh Profesor Dr. Lutfi Zadeh yang berasal dari Azerbaijan melalui Fuzzy Logic in System, dapat membuat keputusan sedikit dan terkesan seperti memiliki perasaan karena memiliki keputusan lainnya. Iya, logika 1 dan tidak logika 2. Oleh karena itu, Fuzzy Logic sangat berbeda jauh dari algoritma pemrograman. Sebagai contoh, robot yang menggunakan Fuzzy Logic dapat memprediksi kapan ia harus bertindak atau menghindar saat ada halangan di depannya dengan hanya ada peringatan awas dan tanpa ada hitungan matematis yang dibedakan oleh user. Metodologi desain sistem Fuzzy. Untuk melakukan perencanaan suatu sistem Fuzzy dilakukan beberapa tahap berikut ini.
Yang pertama, mendefinisikan karakteristik model secara fungsional dan operasional. Jadi kita harus mendefinisikan semua apa yang akan dibutuhkan. Sesuai operasionalkah, fungsinya apa, gunanya apa, terus digunakan operasionalnya buat apa, seperti itu. Nah, yang B, melakukan dekomposisi fleksibel model menjadi himpunan fungsi. Setelah dikarakterisasikan, komposisikan ini menggunakan variabel model seperti apa, himpunan fungsinya seperti apa. Kemudian membuat aturan fungsi. Hal-hal yang diperlukan dalam membuat aturan adalah yang pertama, kelompok semua aturan yang memiliki solusi pada variabel yang sama. Urutan aturan sehingga mudah dibaca. Yang ketiga, menggunakan identitas untuk memperlihatkan struktur aturan. Yang keempat, menggunakan penamaan yang umum untuk mendefinisikan variabel-variabel pada kelas yang berbeda. Yang kelima, menggunakan komentar untuk mendeskripsikan tujuan dari suatu atau kelompok aturan. Berikan spasi atau aturan. Tulis variabel dengan huruf besar atau kecil, himpunan fungsi dengan huruf besar, dan elemen-elemen bahasa lainnya dengan huruf kecil. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai rule-nya atau peraturan-peraturan yang ada di dalam metode fusi. Rule pertama, jika permintaan turun dan persediaan banyak maka produksi berkurang. Langsung menentukan nilai mu permintaan turun dengan rumus seperti ini. Dan sekarang untuk nilai X nya ini adalah nilai dari inputan yang diinginkan, didapatkan hasil 0,5 untuk permintaan turun. Untuk persediaan banyak rumusnya seperti ini, dan hasilnya jika dimasukkan nilai seperti ini, 300 ini adalah Y ini dimana inputannya, didapatkan hasil 0,4. Nah, dari keduanya ini dicari nilai yang paling minimal, yaitu 0,4 yang nantinya akan digunakan untuk menghitung dari nilai Z-nya. Sekarang untuk menentukan nilai Z sama dengan 0,4, yaitu nilai dari minimal mu permintaan turun dan mu persediaan banyak, dikali dengan 7000 ini nilai produksi tertinggi, dan 2000 ini produksi terendah. Didapatkan hasilnya 5000. Sesuai dengan programnya, nilai A adalah 0,4 dan nilai Z adalah 5000. Begitu juga rule yang kedua. Rule yang kedua adalah jika permintaan turun dan persediaan sedikit maka produksi berkurang. Langsung menentukan nilai dari permintaan turunnya, rumusnya seperti ini, dan ini hasilnya adalah 0,5, dan persediaan sedikit rumusnya seperti ini. 600 ini titik 3 dan 300 ini adalah inputannya, dan ini titik 3 dikurangi titik 2, yaitu nilai produksi tertinggi dan nilai produksi terendah, didapatkan nilai 0,5. Dan dari keduanya ini didapatkan nilai minimal 0,5 karena yang paling kecil adalah 0,5. Terus dihasilkan nilai 4500 untuk nilai Z nya. Sesuai dengan programnya, nilai A nya adalah 0,5 dan nilai Z nya adalah 4500. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ainur Rizky. Berikut untuk videonya. Rule yang ketiga yaitu kita akan mencari permintaan naik dan persediaan banyak. Untuk permintaan, dalam kasus ini inputan kita permintaannya yaitu 3000 akan menghasilkan nilai dari permintaan di atas titik 2 yaitu 1000 dan permintaan lebih kecil dari titik 3 atau 5000, dan akan menghasilkan nilai yaitu permintaan dikurangi titik 2 yaitu 1000 berarti 2000 per titik 3 dan dikurangi titik 2 yaitu
4000 akan menghasilkan nilai 0,5. Dan untuk persediaan banyak, kita juga sama kasusnya dengan inputan 300 di atas titik 2 lebih banyak dan persediaan di bawah titik 3, dan akan menghasilkan sama, yaitu persediaan dikurangi titik 2 per titik 3 dikurangi titik 2 akan menghasilkan nilai 0,4. Dan untuk untuk nilai rule 3 ini akan memilih nilai yang paling kecil, yaitu dari persediaan banyak. Untuk rule keempat juga sama, untuk permintaannya naiknya akan memiliki nilai yang sama, yaitu 0,5, dan persediaan sedikit. Kita lihat di sini, dan persediaan inputan kita 300 dan masuk lebih besar dari titik 3 dan titik 2 dan lebih kecil titik 3, maka akan menghasilkan titik 3 600 dikurangi persediaan 300 termasuk 300 per titik 2 dan titik 3 per 500 akan menghasilkan nilai 0,6. Jika dilihat di sini, paling sedikit itu permintaan naik, maka akan diambil yang permintaan naik. Untuk menghitung nilai Z-nya itu dengan rumus inputannya, yaitu tadi untuk rule ketiga yaitu 400, maka 0,4 yaitu dikali titik, berarti 0,4 ditambah titik nilai Z dari produksi. Untuk menghitungnya, kita menginputkan saja nilai A-nya tadi ke nilai Z, yaitu untuk kasus ini yaitu rule ketiga yaitu 0,4. Kita ke produksi. Dalam kasus ini kita produksi bertambah, berarti kita akan menggunakan rumus, yaitu inputan tadi 0,4 dikali titik 3 dan titik 2 yang dikurangi terus ditambah dari titik 2, yaitu akan menghasilkan nilai 4000. Dan untuk rule keempatnya juga akan sama dengan inputan yang berbeda, yaitu 0,5 dengan rumus yang tadi, yaitu inputan dikali titik 3 dikurangi titik 2 ditambah titik 2 akan menghasilkan 4500. Selanjutnya kita akan menghitung bobot dari semua nilai yang dari rule pertama sampai rule keempat, yaitu dengan nilai A dan nilai Z semua. Untuk menghitungnya, kita tinggal mengkalikan saja iterasi pertama sampai selanjutnya, yaitu 0,4 dikali 5000 terus ditambah iterasi keduanya yaitu 0,5 dan dikali 4500 dan seterusnya sampai iterasi keempat atau rule keempat. Untuk menghitungnya sendiri seperti ini, 0,4 dikali 5000 ditambah 0,5 dikali 4500 ditambah lagi 0,4 dikali 4000 ditambah lagi
0,5 dikali 4.500 pada semua nilai A-nya tadi, yaitu 0,4, 0,5, 0,4, dan 0,5 lagi, dan akan menghasilkan yaitu 4.500. Ini adalah hasil perkiraan produksi yang harus dicapai.